Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Sudahkah siap untuk memulai konseling pada siang hari ini? Oke, sebelum kita mulai konselingnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh Ibu minta satu orang untuk memimpin doanya? Boleh Mas? Ya? Baik, alangkah lebih baiknya sebelum proses konseling pada siang hari ini dimulai, kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih ya. Kemudian selanjutnya kita beralih pada sesi perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya di sini sebagai konselor untuk membimbing konseling kelompok pada siang hari ini. Kemudian bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yazdi. Perkenalkan, nama saya Wahid Basri. Perkenalkan, nama saya Dimas Hamdan Maulana. Perkenalkan, nama saya Sulistina. Perkenalkan, nama saya Eva. Perkenalkan, nama saya Sulayuni, bisa dipanggil Yundu. Perkenalkan, nama saya Rifat. Oke, karena semuanya sudah perkenalan, saya rasa kalian juga sudah bisa mengingat nama teman-temannya masing-masing ya kan? Oke. Kita di sini punya waktu 45 menit untuk bisa menyelesaikan sesi konseling kelompok pada siang hari ini ya teman-teman. Ya, Bu. Selanjutnya kita beralih pada asas yang perlu kita patuhi dalam melaksanakan konseling kelompok ini. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini semua permasalahan yang akan kalian ceritakan di sini hanya akan berlangsung di sini saja, tidak akan berlanjut atau bahkan sampai bocor pada orang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana kalian di sini itu datang tanpa adanya paksaan dari siapapun. Asas yang ketiga itu asas keterbukaan, di mana kalian di sini Ibu harap bisa seterbuka mungkin untuk menceritakan masalahnya kalian, karena masalah kalian tidak akan bocor pada siapapun. Gitu ya teman-teman. Ya, Bu. Oke, di sini kita SBK dulu ya teman-teman. Ya, Bu. Semangat konselingnya. Semuanya fokus. Kalau Ibu mengucapkan pagi, maka kalian akan tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu mengucapkan siang, kalian bertepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, nggak usah tepuk tangan. Setuju? Ya, Bu. Kita latihan dulu. Pagi, siang, malam. Nih, fokus ya. Oke. Sekarang kita mulai. Pagi, siang, malam, malam. Oke. Baik, Bu. Baik ya. Mau dikasih punishment apa mau dibiarin aja nih? Oke, mau apa? Mau apa? Suruh pimpin, Bu. Pimpin. Oke. Sekarang gantian ya, Mas yang pimpin ice breakingnya. Mungkin apa? Ice breaking. Oke. Sama seperti Ibu tadi. Silakan dimulai, Mas. Malam, siang, pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, malam, pagi, Oke, cukup. terus Cukup ya, kita cukupkan di sini ice breakingnya. Oke, karena kalian sudah setuju, siapa nih di sini yang mau bercerita terlebih dahulu mengenai masalahnya? Oke, Saya, silakan. Bu. Saya mempunyai masalah itu berkaitan dengan teman. Oke. Masalahnya karena punya hutang TRS Raya, Bu. Oke. Enggak dibayar-bayar. Bilangnya mau dibayar tanggal segini masih molor. Banyak alasan itu. Ya. Kita tampung ya, Mas ya. Selanjutnya siapa yang mau bercerita? Saya Silakan, Mbak. saya punya masalah sama hubungan saya sendiri. Hubungan saya toksik, Bu. Pacar saya tuh selalu posesif sama saya. Kayak hubungannya udah gak sehat sama sekali. Selalu ngekang-ngekang saya gitu.
gitu Bu, sama hubungan saya. Masalah cukup rumit ya. Kemudian selanjutnya, Ya, Bu. oke Mas, silakan. Permasalahan saya itu bolos sekolah karena sering diajak teman buat bolos. Selanjutnya, Saya akhir-akhir ini Bu, saya merasa belajar Bu, karena kurangnya perhatian dari kedua orang tua saya gitu Bu. malas belajar. Selanjutnya, Saya Masnya apa Mbaknya dulu? itu dulu. Masnya aja dulu. Biar saya memiliki masalah di sekolah. Saya sering dibully oleh teman, entah itu karena fisik saya, karena ideologi saya, ataupun hal yang lain. Dan saya juga pernah dilecehkan. Iya, Berarti sampean korban ya? korban saya, korban Bu. Mbaknya? Saya itu terus apa ya Bu ya, gara-gara orang tua saya itu jadi kurang percaya diri gitu Bu. Saya itu jadi gugup kalau di depan publik gitu Bu. Kayak ngerasa gini, bukan didikan orang tua saya itu kayak otoriter gitu Bu. Jadi saya untuk mengenal teman-teman saya itu lebih introvert. Oke. Yang kayak gini ya Mbak ya? Mbaknya yang terakhir? Saya Bu sama kurang percaya diri saat tampil di depan kelas itu Bu, seperti saat presentasi gitu Bu, saya mana Gitu ya. Oke, dari semua permasalahannya, kira-kira menurut kalian permasalahan siapa yang perlu dibahas terlebih dahulu? mungkin Mbaknya? mungkin Mas Wahid Bu, karena Mas Wahid masalahnya itu lebih berat Bu. Oke. Setuju semuanya permasalahan Wahid yang dibahas? Ya. Setuju. Oke. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita di sini akan membahas permasalahannya Mas Wahid terlebih dahulu ya. Sekarang Mas Wahid, Ibu ingin bertanya, bisakah Anda menceritakan lebih detail lagi permasalahannya? Bisa Bu. Oke. Gini, permasalahan saya itu ketika saya di sekolah ada beberapa kelompok itu memang kelompok sukanya mengganggu orang lain. Salah satu dengan gini Bu, untuk permasalahan saya itu Bu, saya itu sering dibully di sekolah Bu. Oke. Saya sering dicaci, dikata-katai, hampir apa itu ya, semua badan saya itu memar, dipukul saya, dipukul habis-habisannya, karena saya itu orangnya lemah. Apa itu, mereka menganggap saya itu tidak ada apa-apanya. Seperti itu. Oke, jadi permasalahannya Mas Wahid di sini adalah kamu dibully sama teman-temannya, di mana yang membuli itu hampir beberapa orang. Iya. Kamu juga sampai disiksa seperti itu. Tapi kamu tidak ada perlawanan di situ. Tidak ada. Oke. Di sini Ibu ingin meminta pendapatnya masing-masing mengenai bagaimana tindakan yang akan dilakukan semisal kalian ada di posisinya Mas Wahid seperti itu. Mungkin karena itu sudah masalahnya Mas Wahid ini Bu, karena sudah main fisik ya Bu ya. Mungkin laporin ke yang lebih pihak berwajib, karena itu sudah main fisik, karena takut merusak sampai mentalnya Mas Wahid gitu Bu. Oke, bagus juga. Yang lain? Ya, saya setuju pendapatnya Mbak Ibu. Lebih baik Mas Wahid itu melaporkan ke yang berwajib seperti kepala sekolah gitu Bu, biar Mas Wahid gak terus-terusan tertindas seperti itu. Oke, bagus juga. Yang lain? Saya Bu, Oke. menurut saya ya Bu, kalau mau melapor ke pihak yang berwajib, maka nama sekolah ini akan dicap buruk oleh orang-orang. Mereka akan menganggap sekolah ini tidak bisa menjaga peserta didiknya.
Jadi menurut saya lebih baik Wahid ini lapor kepada pihak sekolah selagi beliau bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak perlu untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, bagus. Selanjutnya dari yang lain. Oke, bagaimana yang lain? Aku mau bertanya. Yes. Saya mau bertanya kepada Mas Wahid, apakah orang tua Mas Wahid tahu apa yang sedang dialami oleh Mas Wahid? Atau Mas Wahid pernah cerita sama orang tuanya apa masalah yang dialami sama Mas Wahid? Bagaimana, Mas? Gini Bu, selama saya tidak pernah menceritakan tentang permasalahan saya yang saya alami. Jadi belum pernah bercerita ya? Belum, itu orang tua belum. Selanjutnya, adakah Mas yang ingin bertanya atau memberi saran? Oke, bagaimana selanjutnya? Saya ingin bertanya, kenapa Mas Wahid tidak ngasih tahu kepada kedua orang tua? Bagaimana, Mas? Alasan saya tidak memberitahukan kepada orang tua karena saya takut nanti takut menjadi beban kepada orang tua saya. Takut orang tua saya mungkin banyak pikiran, takut pikiran saya. Oke, bagus. Sekarang nggak semuanya kan sudah memberikan saran dan juga sudah banyak yang bertanyakan mengenai permasalahannya Mas Wahid. Kemudian saya beralihkan kepada Mas Wahid sendiri. Dari saran yang diberikan oleh teman-temannya, kira-kira apa rencana yang akan Mas Wahid lakukan untuk bisa menyelesaikan tindakan pembulian tersebut, Mas? Gini, setelah saya mengkritik dan saya dengarkan masukan dari teman-teman, ada benarnya masukan. Ini untuk kedepannya nanti kalau misalkan saya dibully lagi oleh teman saya lain, saya akan melakukan tindakan. Saya tidak akan diam nanti, saya akan mencoba melawan mereka. Tapi dengan tidak menggunakan kekerasan. Kalau misalkan tetap, nanti saya akan mencoba ke pihak sekolah. Untuk kelanjutannya saya pasrahkan kepada pihak sekolah, entah itu akan dilakukan oleh polisi ataupun diserahkan ke orang tuanya. Jadi itu yang maunya Mas Wahid dengan sendiri nanti. Jadi kesimpulannya di sini, untuk kasus pembuliannya Mas Wahid di sini, meskipun Mas Wahid sudah banyak sekali luka memar di badannya, Mas Wahid nantinya akan bertindak untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu ya. Tapi saya sarankan itu tidak perlu melewati jalur hukum, karena di sekolah ini sudah ada pihak yang berwajib lainnya seperti kepala sekolah. Saya juga sebagai konselor yang bertanggung jawab untuk hal itu, untuk menyikapi hal itu. Juga ada waka kesiswaan seperti itu ya Mas ya. Jadi untuk permasalahan pembulian itu cukup Mas laporkan dulu kepada pihak sekolah, begitupun juga kepada ibu juga akan membantu menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tunggu saja tindakan dari kami sebagai pihak sekolah dengan cara untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu, untuk memanggil semua para anggota geng yang sudah membuli Masnya. Di sini ibu boleh bercerita sedikit tidak, untuk memberikan sedikit motivasi atas permasalahan yang dialami oleh Mas Wahid. Ada yang pernah mendengar ceritanya burung elang yang berhadapan dengan burung gagak tidak? Tidak. Di situ pada suatu hari ada seekor elang. Kalian sudah tahu kan bagaimana seekor elang yang kuatnya itu ketika dia sudah menemukan mangsanya. Nah di situ elang pada saat itu sedang terbang tinggi. Kemudian adalah si burung gagak yang tidak suka pada si elang. Kita ibaratkan burung elang ini adalah Mas Wahid dan si gagak ini adalah si pembuli, geng yang sudah membuli Mas Wahid. Kemudian si burung gagak ini menggigit elang, menggigit sayapnya hingga terluka. Tapi si elang ini tidak berkutik sama sekali, ia tidak melawan atau bahkan menyakiti si gagak. Akan tetapi si burung elang ini akan terbang lebih tinggi lagi, terbang lebih tinggi hingga pada akhirnya burung gagak kehabisan nafas dan ia jatuh dengan sendirinya. Itu artinya kita ibaratkan Mas Wahid yang tidak melawan sama sekali ketika ia sedang dibully, bukan berarti ia takut ataupun bukan berarti ia tidak bisa melawannya.
Kan tetapi ia terus diam karena ia ingin tahu sampai di mana sih kekuatan si pemilik ini, gitu ya. Oleh karena itu kita sebagai seorang misal ada yang orang tidak suka sama kita juga tidak perlu melawannya dengan kejahatan juga, seperti itu ya teman-teman. Seperti itu. Untuk sepertinya sudah masuk pada jamnya ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Kita sudah mencapai waktu 45 menit untuk bisa menyelesaikan konseling kelompok di sini. Bolehkah Ibu mengakhiri sesi konseling pada siang hari ini? Ya, Bu. Untuk sesi konseling pada siang hari ini Ibu akhiri. Oke, karena sudah masuk pada sesi terakhir, bolehkah saya untuk meminta Mas Refri dan Ibu